Adalah karya, judul asli kitab ini namanya Al-Munabbihat Alal Isti'dad. Itu karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau hidup di antara tahun 773 Hijriah sampai 800 sekian Hijriah. Berarti usia kitab ini sudah sekitar 750 tahun. Dan sampai hari ini masih kita kaji, alhamdulillah. Kemudian kitab Al-Munabbihat ini disarai oleh guru besar kita Muhammad Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang mufti di Mekah. Jadi kalau kita ngaji, saya punya sanad lengkap. Saya ngaji sama beliau, Buya Hasan, beliau sama Sayyid Muhammad, beliau sama Syekh Yasin Al-Fadani, sampai pengarang kitab Nasuhul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani kita punya. Makanya dulu sebelum berdirinya Arab Saudi, sebelum berdiri negara Arab Saudi itu, mufti-mufti sedunia itu berkumpulnya di Mekah, Madinah. Sehingga kancah peradaban ilmu Islam saat itu, semua mazhab berkumpul di situ. Dan alhamdulillah Indonesia itu menyetorkan banyak mufti. Di antaranya adalah Syekh Al-Banjari, Syekh Yasin Al-Fadani, Ibnu Umar Muhammad Nawawi, Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, itu banyak. Bahkan dari Minangkabawi, Al-Bogori, itu Masya Allah, saya punya lengkap. Kemudian berdirilah Arab Saudi, yang negara Arab Saudi ini membatasi mufti-mufti dari seluruh dunia. Siapa yang tidak satu manhaj dengan mereka akhirnya berlari semua. Bahkan yang tidak satu manhaj dengan kekarapannya Arab Saudi saat itu, mereka lari semua. Sehingga di Arab Saudi itu sekarang hanya ada satu manhaj. Nah, satu manhaj ini akhirnya mengkerdilkan semua manhaj, dan ini yang mengakibatkan Islam semakin tercerai-berai di berbagai belahan dunia. Mestinya pemersatu tempatnya adalah Mekah, Madinah. Tapi itu tidak menjadikan kita bercerai-berai, tidak. Dimanapun kita berada, satu dalam tauhid, toleransi dalam khilafiyah, dan berjamaah dalam muamalah. Makanya di Bojonegoro ya ini orangnya klasik. Kalau di sana-sana pakai celana, di sini ya pakai sarung. Ya itulah Bojonegoro. Kalau di sana KBB-nya Riyadul Jannah, di sini ya angling darmo, batik madrib, ya seperti itu. Itu menunjukkan karakter kita ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kalau tadi saya rembukan sama Mas Mili, kalau kita ngaji ini katanya ngaji An Abdillahi binil Mubarak. Ini baris keberapa itu yang tengah-tengah, pokoknya ada kurung An Abdillahi binil Mubarak. Itu nanti yang kita kaji sampai ke bawah, sampai baliknya. Cuma sebelumnya kita kasih bocoran dulu bahwa kalau saya memanai ini adalah standarisasi kesolehan seorang muslim. Kue muslim, ya wis soleh apa urung? Lah, standarnya soleh itu seperti apa? Yuk, sing diterangno iki. Wong muslim sing soleh kaya ngene. Nek Mas Mili tadi menyingkat apa kai? Apa Mas? Wis pokoknya DE iso bahasa Inggris, senengane bahasa Inggris. Senengane bahasa-bahasane wong kafir dene. Aku kan kepengen. Piye kai performance indikator, pokoknya model-model ngono iki. Jadi begini sebenarnya. Kalau kita bisa tarik kesimpulan seperti sebagaimana Coach Ridwan tadi ngendikan bahwa kerja itu kan ada kerja keras, kerja cerdas, dan ini sudah kita lewati. Kerja keras kita sudah melewatinya, kerja cerdas kita sudah melewatinya. Bahkan omsetnya ini sudah miliaran. Ini makanya hari ini kita kerja beruntung, kerja ikhlas. Nah, bagaimana cara menarik sebuah keberuntungan? Bagaimana keberuntungan bisa datang kepada kita? Karena saya secara pribadi mengalami keberuntungan itu. Nah, ternyata keberuntungan itu ketika difirmankan oleh Allah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat bahwa sungguhnya kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa gundah gulana. Jadi sebenarnya tingkatan makom tertinggi bagi seseorang yang memperoleh derajat itu ketika kita menjadi kekasihnya Allah atau Habibullah, mencintai dan dicintai oleh Allah. Kita punya harta banyak tapi nggak dicintai Allah, loro, sengsara. Kita punya jabatan tinggi tapi kalau nggak mencintai dan dicintai Allah, loro. Jadi makom tertinggi bagi seorang makhluk yaitu ketika kita merasa menjadi hamba dan mencintai dan dicintai Allah. Lah,
Tanda kita mencintai dan dicintai Allah itu dimulai dari mana? Dimulai ketika kita tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa kekhawatiran. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Jadi ujian setiap manusia itu Allah akan mengujinya dengan apa? Rasa takut. Sampai tahu siapa kekasih Allah? Yang pertama kita bisa lihat anak kecil. Anak kecil lahir itu nggak punya rasa takut dia. Dia lahir itu nggak punya rasa takut. Dia nggak bisa menggerakkan tangan untuk bekerja, nggak menggerakkan kaki untuk bekerja, tapi dia nggak takut untuk tidak makan. Ada yang ketika kecil masih bayi galau, ada. Mas Kim pernah ketika bayi saya galau, itu karena dekatnya sang bayi itu dengan Allah, itu fitratullah. Lah, kekasihnya Allah, kemudian Allah menguji manusia dengan rasa khawatir. Dimulai tidak dari bayi, dimulai dari usia remaja. Usia remaja, kita sudah diberi rasa khawatir oleh Allah. Nek coro Mas Kim, khawatirnya Mas Kim saat itu, dia takut kalau nggak laku. Aku payu rabi tora, pacarku sopo, wong sekolah mau bawa buku sak siseh kayak ning tok. Matematika yo kuwi, fisika yo kuwi, PPKN yo kuwi, agama yo kuwi sak sempit ngene tok. Lah. Itu dari perjaka remaja kita diberi rasa takut oleh Allah, kita laku nikah enggak? Sebelum laku nikah saya bisa kerja enggak? Aku ki bakul mie ayam payu tora. Nek mulai piye? Lah setelah dapat pekerjaan, oke, yang kita takutkan pertama kita bisa bekerja enggak? Setelah dapat pekerjaan, cukup untuk mas kawin, takut laku enggak ketika nikah? Ketika nikah, wis dikai karo Allah nikah. Dikasih rasa takut, iso gawe anak tora. Setahun konco-konco wis do hamil, dhek go hamil, kelinga-kelinga piye ki? Rasa takut. Ketika sudah hamil, iki normal apa ora? Operasi apa ora? Rasa takut terus. Setelah lahir iso ngomong apa ora? Iso mlaku apa ora? Wala nabluwannakum bisyai'in. Fobia rasa takut ini ketika kita bisa melewatinya. Itulah kekasihnya Allah. Jadi gampangan ini, nek kue wis ora duwe wedi terhadap dunia, ya kue waline pangeran. Lah carane kue dadi wali pangeran, ya ora usah bahas donya, enggak iso guyu sampean. Pokoknya nek bahas donya, ora iso guyu angel. Tapi nek wis gak bahas dunia, masya Allah, urip iku nikmat tenan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Tadi itu ada tamu. Ada tamu. Di pondok itu ada tamu. Saya itu tertawa dalam hati, kemudian tak berolno, terus ditanya sama Pak Polisi ini, kenapa Ustaz tertawa? Aku guyu kemekelen gak kuat ngempet. Soalnya polisi ini sudah mapan, jabatannya tinggi di Polres Bojonegoro. Tapi aneh Mas, dia takutnya bukan debt collector karena dia nggak punya hutang. Takutnya bukan sama atasan karena dia nggak punya masalah. Takutnya satu, Pak, masuk ke kamar mandi. Loh aneh toh, sama nggak kudu guyu toh. Kono polisi jabatannya dhuwur, wedine nek mlebu kamar mandi. Karena apa? Dia terkena ambien habis operasi sudah 4 bulan nggak sembuh-sembuh. Jadi trauma nek mlebu kamar mandi ku mesti wah sakitnya minta ampun katanya. Lu aneh. Wong cekelane bedil, pangkate dhuwur, trimo wedine karo gagang pintu le. Aneh toh. Lah itulah manusia. Tak gini kan. Jangankan, lah itulah ketika kita kembali kepada hakikat, sebenarnya rasa sakit itu nggak ada, yang ada itu hanya rasa sakit. Ketika kita bisa mencintai Allah tanpa syarat, ketika kita bisa menikmati pemberian Allah tanpa syarat, ketika kita bisa bahagia tanpa syarat, maka saat itulah kita derajat kita sudah diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Makanya di sini Abdullah ibnu Mubarak, beliau termasuk Al-Qadhi, satu pejabat penting. Ketika itu beliau mengatakan man sholla kulla yaumin isnata asyrata rakaatan faqad adda haqqas shalah. Barang siapa yang sehari semalam dia mampu melaksanakan sholat 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat, maka sungguh dia telah menunaikan hak-haknya sholat. Jadi hak itu, jadi kita punya kewajiban sholat. Sholat berarti berhak menuntut kita. Nah kita punya kewajiban, sholat punya hak menuntut kita. Berarti kita
Kalau hanya sekedar sholat fardu, dijamin sholat fardu kita tuh banyak kekurangan. Di situ mungkin kurang khusyuk. Allahu Akbar, goleki kunci pirang-pirang dina ora ketemu. Allahu Akbar, lho lak ning kono kuncine iki. Ketika kehilangan sesuatu, yang paling mudah menemukan itu ketika sholat dan buang air besar. Wah, tengok-tengok, oh ya ning kono. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, ketika ruh ini tenang, ketika ruh itu sakinah, maka Allah akan mengirimkan malaikat mulhim celik kepada kita, memberi pengertian kepada kita, sehingga ketenangan ini akan mukasyafah, akan membuka hijab-hijab. Di antaranya barang sing kunci asale bingung neng ndi, karena kita punya ketenangan plek. Tapi kok iling kok wayah sholat, padahal mestinya kowe iling pangeran, kok tambah iling kunci. Tapi enggak apa-apa, tingkatannya lagi samun. Bagaimana ketika kita sholat ingat kunci? Lah, kesalahan dalam rangka taat ini diampuni oleh Allah. Tapi tetap nanti rumah kita banyak bolong-bolong, Mas Joko. Bolong-bolong. Loh, itu bolongan itu apa? Loh, itu sholat wayah awakmu eling mobilmu. Itu ketika sholat ingat istrimu. Lah, bagaimana kita nutupinya? Sholat sunnah. Nah, ditutup, sholat sunnah. Kalau sekedar sholat sunnah 2 rakaat, itu lagi nembel tok, Pak. Ya cek blonteng wong leponane cek anu ya, Pak. Kudu diplamir dhisik, dilus, diaci. Lah diaci berarti 2 rakaat tambah 2 rakaat berarti 4 rakaat. Lho diaci tok kan ya cek blontang. Kudu di apa? Diplamir putih dhisik. Itu sampai 12 rakaat. Maka orang muslim bisa dikatakan standar soleh bila dia sehari semalam bisa melaksanakan sholat sunat 12 rakaat. Apa 12 rakaat itu? Wahia kok gak nisi nyemai, gak nisi sama contoh ya? Yo etok-etok gini ngono loh. Mas Kim itu biasa ngaji sama saya. Ketika sampai mana? Aku dewi orang ngerti. Lah kok sampean go kitab ngene, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum maka dia bagian darinya. Kalau sampean menyerupai kiai, sampean seperti kiai. Wah, bagian dari kiai ngono wis pokoke etok-etok mocong. Nah, iso-iso ya, iso-iso. Heeh. Wa ya rakaatani qabla subhin, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat qobliyah subuh. Kemudian wa rakaatani qabla zuhrin, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba' rakaatin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini namanya sunnah mu'akkadah, yang termasuk sunnah-sunnah rawatib, yaitu sunnah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Maka orang itu sungguh telah memberi hak kepada sholat itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada seseorang yang sholat sebelum asarnya 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Man sholat 4 rakaatin qoblal asri haramallahu badahu 'alan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah mengharamkan badannya untuk masuk ke neraka. Allahumma amin. Yo jamin tok yo dilakoni. Oman amin ora dilakoni. Ya kudu dilakoni. Ini standar kesolehan. Jadi tidak cukup sholat fardu tapi qoblal asar, jangan pada asar. Piye? Jare pada asar gak apa-apa dicicil. Kalau badal asar tambah haram. Ngerti Mas Ariga sholat badal asar toh? Iya. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, "Mamin abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata rakaatan tatawwu'an ghairu fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa tidak ada satu hamba yang dia sholat setiap hari 12 rakaat, sholat sunat selain sholat fardu, maka kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Saya itu mau bangun rumah. Kemudian yang gambar sama seperti Mas Baim ini, orang Nganjuk itu, bayarnya juga sama. Kemudian gambar dikirim. Kemudian aksesoris yang apa dalam interior dalam rumah dikirim. Kemudian Pak Pra minta saya untuk rundingan sama Umi. Seperti ini, seperti apa? Ketika takmi, bagaimana rumah seperti ini?
Nggak komentar. Interior seperti ini bagaimana Mi? Nggak komentar. Kok nggak komentar toh Mi? Bibi. Rumah dunia itu saapi-apike tetep omah dunya sing ino. Awake digawekno ngene wis apike ra karo-karuan. Mbok kon ngomentari piye? Aku kuwatir dudu wong sing bersyukur. Wis ngene wis apik. Sok ben gawe omah sing apik neh ning swarga. Pak Prahmu meneng ngene. Soal bowonge rewel soalé, Pak. Oh, dheke urung gawe wis rewel. Ngene kudu ngene kudu ngene. Ternyata oh bener, Uminya ini pakai ilmu hakikat. Dan yang nganjuk ini temennya Mas Baim ini ngomong seperti ini. Aku rung pernah punya klien niku sing paling gampang kaya iki. Karena enggak pernah minta. Lah ya kon gambarno tapi enggak pernah minta. Ternyata ada rahasianya kata Mas Mili itu. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusan kita. Arsitek kon gambar wis penakno rasa bantah. Engko karo Allah kita akan diberi rumah yang lebih mewah, lebih banyak. Tapi ilmu rahasia aja duduhno wong. Jadi nerimo dhisik. Urusan kalau kita sholat 12 rakaat sehari semalam, selain sholat fardu, Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Itu pasti rumah yang terbaik selain rumah dunia. Nek rumah dunia ini bakal diwariskan ke anak cucu kita. Kita mati ya sudah selesai, diwariskan. Tapi rumah akhirat, makanya bagi orang-orang fakir, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kabar bahagia. Sing gung meluk KLP, alhamdulillah ini kabar bahagia. Kabar bahagia betul. Tapi kan begini, kenapa ya orang itu, ini kenapa saya sebut standar kesolehan dan kunci keberuntungan? Karena begini, orang itu rezekinya nggak bisa datang karena hidupnya nggak tenang. Rasa takut, ketidaktenangan itu akan menghambat rezeki. Dengan kita memperbanyak sholat, paling sedikitnya 12 rakaat, kita kira-kira hati kita tenang nggak? Hati kita tenang. Kalau Allah memberi ketenangan terhadap hati, fisik kita tenang. Cara hidup kita tenang. Mengambil keputusan juga tenang. Ketenangan ini akan mendatangkan banyak keberuntungan. Uang kok gerusah-gerusu. Sulit untuk tenang. Rizkinya ya gerusah-gerusu, Pak. Tok teko, tok ora, tok teko ora. Mirip kelakuannya. Makanya kamu seperti yang kamu makan. Uang kok senengane mangan penghasilan soko mirip-mirip, karakternya mirip-mirip. Delok bakul-bakul sapi. Ojo rekam dhisik kok. Bakul sapi iku penggaweane berik-berik, Pak. Bakul wedhus bareng berik. Berik-berik. Bakul wedhus iku. Iya, kanca-kanca bakul wedhus berik-berikan. Akeh berik-berikan. Cuma iki wis KLB muga-muga ya ora wis ora berik. Orang berian. Pun. Jadi sholat berapa? 12 rakaat. Dan ada satu rahasia, ini dari hadisnya Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man sholla qabla zuhri arba'a rakaatin, barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat, berarti sebelum kita sudah masuk waktu zuhur. Jadi begini, kalau sholat jamaah kan di masjid, kalau sholat fardu di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Sudah masuk waktu zuhur, kita sholat di rumah 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, baru berangkat ke masjid. Barang siapa yang melakukan seperti itu, arba rakaatin, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka sungguh 4 rakaat sebelum zuhur itu seperti engkau tahajud semalam suntuk. Ini Rasulullah yang bersabda. Ini cocok untuk pengusaha. Kalau kita berlelah-lelah di malam hari, kita kesulitan untuk tahajud di malam hari, ini ada strategi ya. Ganti tahajudmu dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Siap, kopi itu. Cocok ini. Bolak-balik. Wong nek ngerti ilmune enak ya. Mulane enggak bisa orang bodoh nyalip orang berilmu itu enggak bisa. Pahalanya itu enggak bisa. Kita tahu strateginya kok. Nggih, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama tahajjada bihinna min lailati, maka dia seperti sholat tahajud di malam suntuk, mulai awal malam sampai akhir malam. Wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitsrihinna min lailatul qadri. Kalau Anda ingin mendapatkan Lailatul Qadar setiap malamnya, maka 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah isya.
Kalau 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat salam seperti sholat malam semalam suntuk, maka kalau sholat isya setelah sholat ba'diyah isya 4 rakaat 2 rakaat salam, maka kita seperti sholat saat turunnya Lailatul Qadar. Iki wis lali dagangane to San. Wis mulai banyak keberuntungan gitu San. Nggih. Oke, kita lanjutkan. Jadi sholat ba'diyah isya dan sholat qobliyah zuhur. Wa min thamma qala Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah bersabda seperti itu, maka Abdullah Ibnu Mas'ud berkomentar seperti ini. Laisa syai'un ya'dilu sholatal laili min sholatin nahari illa arba'an qabla zuhri. Ibnu Mas'ud mengomentari dari hadisnya Rasulullah ini, karena Rasulullah bersabda seperti itu, Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada yang bisa membandingi keutamaan sholat tahajud kecuali 4 rakaat qobliyah zuhur. Saman pernah mendengar seperti ini? Belum toh, dirahasiakan. No, ini kan terbuka toh. Oh, wis melewati KPB soalnya. Biar KPB ben kerja keras dhisik. Oh iya wis kerja cerdas. Iki KLB kan kerja beruntung toh, kerja ikhlas. Jadi tahajud itu keutamaannya selain fardu tidak ada yang bisa membandingi keutamaan tahajud selain 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini yang berbicara siapa? Ibnu Mas'ud, sahabat terdekat Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda seperti dikomentari seperti itu. Tapi nek utek-utek aras-arasen kaya Syekh iki terus dia ngincim, ya wis aku nek ngono qobliyah zuhur wae ora usah tahajud lho. Kan utek elek to ngono kuwi. Utek elek, nek wong utek apik gak ngono. Oh iya, kalau qobliyah zuhur saja seperti itu keutamaannya, bagaimana kalau kita tahajud di malam harinya? Berarti scale up-nya double ngono lho Mas. Sampane lagi scale up siji to. Lagi diulang scale up 10 kali lipat. Qobliyah zuhur sudah membandingi tahajud, ditambah tahajud berarti numpuk-numpuk. Apa neh sebelumnya kita melaksanakan sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Jadi oleh Lailatul Qadar, oleh tahajud semalam suntuk double. Ora double, kuadrat iki pisan. Wis. Iki ilmu rahasia tapi tak bibar gak apa-apa lah ya sebenarnya. Ilmu tingkatan tinggi. Cah KPB ra oleh ngrungokno iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sallallahu alaihi wasallam yusollihinna wa yutilu fihinna ar-ruku'a was-sujuda wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salihun. Maka Rasulullah ketika sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah isya 4 rakaat, Rasulullah itu memanjangkan sujudnya, memanjangkan rukuknya, dan beliau mengatakan innaha sa'atun. Waktu qobliyah zuhur, waktu ba'diyah isya itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Maka aku suka ayas adali fiha amalun solihun. Ketika amal soleh ini diangkat, aku dalam keadaan sujud atau ruku. Masya Allah, ini enteng apa abot ya? Enteng apa abot? Qobliyah zuhur karo ba'diyah isya, enteng apa abot? Ya tergantung amal dan perbuatan. Sampai enteng ya HP enteng. Ini haknya salat. Kemudian berarti kriteria seorang muslim bisa dikatakan soleh itu dia di samping salat fardu dia menyempatkan untuk menambah 12 rakaat salat sunnah, terutama yang paling diutamakan salat qobliyah zuhur dan salat ba'diyah isya 4 rakaat. Kemudian wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam wa hiya ayyamul bid wa hiya ats-tsalitsata asyara wa taliyahu illa fil hajj yasumu as-sadisa asyara aw yauman ba'dahu badala tsalitsata asyara wa hikmatu kauni salasati annal hasanata bi asyri amsalihha fa shaumuha ka shaumis syahri kullihi. Rasulullah ini bukan Rasulullah yang bersabda, tapi ini ucapan Abdullah ibnu Mubarak. Barang siapa berpuasa setiap bulan 3 hari saja. 3 hari itu yaumul bid, tanggal 13, 14, 15, kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji melaksanakan puasanya setelah tanggal 15, 16, 17.
maka faqad ada haqqas siyam, maka sungguh orang itu telah memberikan hak puasa. Kenapa? Ini ada hikmah, di mana hikmahnya yaitu barang siapa berpuasa 3 hari 1 bulan, maka satu kebaikan puasa dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Berarti berpuasa 3 hari di dalam 1 bulan sama dengan berpuasa 1 bulan. Berarti kalau kita puasa 1 bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari selama 12 bulan, maka kita seperti tidak pernah 1 hari pun kita tidak berpuasa. Maka kita telah dianggap adas haqqos siyam, orang yang menetapi memberikan haknya berpuasa. Apalagi Ramadan kan pasti banyak kesalahan. Makanya yang dipilih dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bahasa puasa itu bahasa Arab ada 2, ada saumun, ada siyam. Yang dipilih siyam. Kenapa tidak saum? Karena maksud definisi atau hudud hadnya saum yaitu al-imsak anil muftirat. Sing disebut saum itu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi orang mangan, orang ngombe, orang jima, nah itu saum. Tapi kalau siyam itu di samping al-imsak anil muftirat juga al-imsak an napa barang sing ngerusak ganjaran anil ujur. Jadi siyam itu di samping menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa juga mencegah diri dari sesuatu yang merusak pahala puasa. Makanya yang dipakai adalah kata-kata siyam. Tapi seorang mukmin, walah opo neh zaman media sosial angel lah. Wong lagi buka Facebook, ting sponsornya wong ayu wisan. Wis umpama ora ndelok HP, numpak sepeda motor liwat seret wong ayu wisan. Saliyane wong ayu apa Mas Ahmad? Ya kuwi wong elek. Enggak, artinya untuk menyempurnakan, mengistimewakan kesempurnaan ibadah puasa kan sulit toh. Makanya kita harus menambal kekurangan itu dengan berpuasa selama 3 hari selama 1 bulan yang disebut dengan puasa yaumul bid. Apa neh mbok tambahi Senin Kemis, Masya Allah wis luar biasa iku wisan. Tapi kalau di sini Ibnul Mubarak hanya menyarankan puasa yaumul bid. Kemudian wa man qara'a kulli yaumi mi'ata ayatin faqad ada haqqul qiraah. Yang pertama standar orang soleh yaitu sholat sunnah 12 rakaat. Yang kedua berpuasa 1 bulan 3 hari. Yang ketiga adalah barang siapa membaca setiap hari 100 ayat, maka sungguh dia telah memberi hak kepada Al-Quran. 1 hari 100 ayat, 100 ayat. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 4. Nah itu dikalikan ping selawe pas kok ya. Nah itu 100 ayat. 100 ayat itu 100 ayat itu rata-rata 1 halaman itu 12. 10 sampai 12. Iku sing surat Madaniyah. Nek sing surat Makiyah Allah puluhan. Ya, kita yang Madaniyah sing normal. Kalau 12 ayat berarti butuh 10 halaman 1 juz. Kalau enggak toh setengah juz toh, setengah juz. 1 juz itu 10 lemper, 20 halaman. Berarti 100 ayat itu kira-kiranya ya setengah juz. Enteng apa bot? Enteng. Enteng. Terus kalau kita nggak baca Quran, yang kita baca apa? Ojo kulhu terus lo Wim. Kulhu Allah. Itu kalau di sini, kalau Ibnul Mubarak menyarankan di samping membaca 100 ayat wa qiraatul munjiyat as-sab'ah dan membaca surat-surat yang menjadi penyelamat yang jumlahnya ada 7. Alif Lam Mim Sajdah atau Alif Lam Tanzil, Yasin, Fusilat, Ad-Dukhan, Waqiah, Hasyr dan lain sebagainya. Nah, itu mulek
Terus apa nih? Wis pokoke Ar-Rahman. Itu di samping 100 ayat plus kuwi. Wis padha nglentuk kok tambah abot ngene. Sing asale sok pede soleh, aku mengi wis soleh, lah kok ora sida soleh aku. Aduh. Piye Mas Tahan? Isa ta ora iki? Insyaallah ya. Apa? Salat 12 rakaat, terus puasa 3 hari, kemudian baca Al-Qur'an minimal 100 ayat. Kalau dalam hadis-hadis yang lain, barang siapa yang istiqomah membaca 100 ayat dari Al-Qur'an, maka orang itu tidak akan dijadikan fakir oleh Allah. Fakir, loh banyak orang kaya tapi fakir Mas. Duitnya banyak tapi nggak mencukupi kebutuhannya. Itu namanya fakir. Ada orang yang, nah punten, wajah-wajah yang teringat apa tak duit-duit. Soalnya orang melok kayak LP deh ya. Wajah-wajah yang ini orang patek duit-duit, tapi orang fakir. Cukup terus. Digawe cukup terus. Ya paling tuh. Ketok. Ya Allah. 100 ayat. Sebenarnya 5 juz, 3 juz. Itu kalau kita istiqomah. Itu sangat mudah kalau kita istiqomah. Satu contoh istiqomah, bangun saja jam 4. Atau karena subuh sekarang jam 4 lebih 20. Berarti bangun saja jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir, setelah itu deres Quran. Seret, maka sebelum subuh kita sudah dapat 1 juz. Itu strategi saya. Setelah itu sholat subuh. Setelah subuh deres 1 juz. Berarti sudah berapa? 2 juz. Nah 2 juz nanti nyemak anak-anak, 3 anak 3 juz. Berarti saya nyemaknya 3 juz, baca sendiri, maksudnya tahfidnya 2 juz. Lah nanti jam 7 setelah ngaji selesai. Setelah ngaji Bukhari, Jalalain, jam 7 selesai anak-anak mandi. Lah itu kesempatan saya untuk deres. Seret, nambah 1 juz. Berarti sudah berapa? 3 toh saya. Yang 3 kan anak toh. Berarti saya sendiri itu 3. Makanya sering Pak Eko tak suruh nyemak itu. Kok cepet toh tak yo? Yo sesuatu itu kalau dinikmati itu enak dan cepet. Sampai kalau baca Quran kok aduh geda dulu wah kabeh terus modelnya kuwesel, itu berarti belum ada zauk, belum ada rasa, belum ada keindahan yang ketika kita mengucapkannya sumeneng. Contoh yang paling gampang sapa sing tahu pacaran sapa? Mas Ahmad tahu pacaran? Oh. Jarang dengan nggak pernah itu beda Mas. Jarang nggak ciri-ciri wong-wong sing pacaran kan merayu itu masya Allah, ada ladzah, ada oh yo ketua poligami piye merayu yo ngono yo Gus Afif yo. Iya seperti itu. Quran juga seperti itu. Maka tahun ini sudah 2 tahun ini kami itu masya Allah dandani 4 anak. Masukin. Bukan. Anak yang dia hafal Quran di usia SMP. Jadi kelas 1 SMP sudah 30 juz. Kelas 6 SD 30 juz. Ada yang kelas 2 SMP 30 juz. Itu dandani ini lebih sulit. Kenapa? Dia hafalnya itu karena kedisiplinan yang diterapkan orang tuanya dan ustadzah-ustadzahnya, sehingga dia hafal tapi nggak ada rasa. Moco kan nggak ngerti karepe to deh. Sehingga angel kongkonane murojaah sulit, dikongkon deres angel itu lebih sulit. Karena apa? Dia tidak menikmati hafalannya. Nah itu beban kita. Makanya kalau anak kita belum ada rasa ingin menghafal dan belum ada zauk, kita tekankan untuk menghafal, itu mereka akan mengalami satu sindrom down. Apa Mas Miliwi? Apa ning ngarani DE ku down, dan ketika untuk membangkitkan itu sulit. Dan kudu alun-alun, ayo cung kita dampingi, ayo cung kita dampingi. Masya Allah seperti itu kesulitan kita. Ini ada 4 di pondok yang seperti itu. Ada 4 santri yang dia sudah hafal 30 juz, tapi untuk belajar yang lain semangat, tapi untuk deres Quran malas. Karena apa? Mulutnya ini berat karena sudah
Karena belum ada dzauq itu, belum ada rasa, gung eneng rasane. Nah, ini butuh latihan, terus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 100 ayat. Kemudian kalau di situ wa ayaqra idza asbaha wa idza amsa awa ilal hadid. Wa khawatimul hasyr wal ikhlas wal muawwidzatain salasan. Ketika kita masuk pagi dan masuk sore, baca awal-awalnya surat Al-Hadid dan khawatimul hasyr itu Asmaul Husna. Khawatimul hasyr itu apa? Asmaul Husna, kemudian surat Ikhlas muawwidzatain. Makanya dalam beberapa riwayat barang siapa sebelum masuk maghrib dia membaca muawwidzatain. Muawwidzatain itu Falak, Nas, kemudian tambah surat Al-Ikhlas kulhu, kemudian tambah surat Wal-laili idza yaghsha, kemudian wasyamsi wadduhaha, 5 surat. Jadi wasyamsi wadduhaha, Wal-laili idza yaghsha, Al-Ikhlas, muawwidzatain, maka seumur hidup orang itu dijamin tidak akan pernah terlilit hutang. Iya. Surat Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, kemudian wasyamsi wadduhaha, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Falak, Nas, baca sebelum masuk waktu maghrib. Cara kene sekiranya jam 5 lebih seperempat, ya cukup karo layah-layah neng sawah, neng teras. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa wasyamsi wadduhaha, kulhu, Falak, Nas, maka seumur-umur orang itu hidup dia tidak akan pernah terlilit hutang. Iki mbok kandhakno wong to ora, iki ilmu tingkat tinggi lho iki lho. Iki cah KPB aja kandhani dhisik. Engko mundak dhewe gak gelem kerja keras. Iki ilmu tingkat tinggi. Yo ben kerja keras dhisik, ben kerja cerdas dhisik. Iki khusus ke LP lho ya. Piye? Masuk kurikulum masuk kurikulum nantinya. Wah, enggak, cara menarik keberuntungan secara spiritual seperti ini, itu kita harus edukasinya harus seimbang. Jangan orang datang, Pak Yai, saya terlilit hutang, apa amalan yang harus saya lakukan? Enggak boleh langsung seperti ini. Nanti kalau kita enggak memakai jalur bumi, langsung jalur langit, memang Allah akan memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Tapi orang itu tidak sadar bahwa untuk melunasi hutang itu ada proses. Nah, prosesnya kita ajari dulu dan ini endingnya jebret iki lakoni. Oh, wes. Senjata pamungkas, cara menarik keberuntungan, insyaallah. Kemudian halaman 22 yang terakhir. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin au bima yusawihi faqad ada haqqas shadaqah. Barang siapa yang bersedekah di setiap Jumat. Makanya sekarang ada gerakan Jumat Berkah. Itu aslinya yang membaca dawuhnya Ibnu Mubarak ini. Itu dijadikan strategi akhirnya. Jadi wong-wong melu apa terus terlilit hutang, lakoni Jumat sedekah. Jumat Berkah, lakukan sedekah. Tapi mereka nggak mengukur sedekahnya. Makanya di KLP ini diukur. Sedekah yang memberi hak sedekah itu 1 dirham setiap Jumat. Iki 1 dirham mbok ukur nganggo kekhalifahan Persia atau Turki Utsmani apa mbok ukur saiki? Ukur saiki to ta. Duwene rupiah kok. Mbok terus saiki ya. Jadi jauh sebelum. Jadi ada yang salah ya, kalau nggak percaya buka kitab Al-Ulamaul Mujaddidun karya Mbah Maimun Zubair. Di situ diterangkan bahwa dinar dan dirham itu bukan mata uang Islam, bukan. Jadi jauh sebelum ada Madinah, jauh sebelum ada Islam, itu ada negara yang adikuasa namanya Rum dan Persia. Rum menggunakan mata uang dinar, kemudian Persia menggunakan mata uang dirham. Kemudian ini diambil oleh, ya memang mata uang saat itu yang kursnya tidak jatuh, yaitu dinar dan dirham. Tapi setelah sekian waktu, bukan setelah sekian purnama. Konconan Pak Prayu dadi ngono modele, setelah sekian purnama. Jadi dirham itu kalau di tahun 270 Hijriah sampai kekhalifahan Turki itu runtuh, bahkan sebelum itu
Penurunan mata uang dirham itu ketika Bani Abbasiyah. Kalau pertama kan Umayyah. Bani Umayyah, kekhalifan Umayyah Bani Umayyah itu 1 dirham itu senilai 2 gram emas. 1 dirham senilai 2 gram emas. Karena dirham perak saat itu harganya persis separuh di bawah emas. Jadi nek 1 gram emas 1 juta, nek dirham perak 1 gram 500.000 itu. Kemudian era Abbasiyah turun. Bahkan era hari ini turun sekali perak. Perak sekarang tinggal 18.000. 1 gram 18.000. Sedangkan uang emas 1 gram 1 yuta. Lah iki nek mbok hitung saiki apa sing Bani Umayyah iki? Nek saiki enteng. Saiki 1 dirham berarti 20.000 susuk saiki. Nek kalau hitungan hari ini. Masa wong soleh. Utek nek medhit ngene iki, Pak. Lah ya wong saiki lho 20.000 susuk. Masa wong soleh kok sedekah 20.000. Lah wis saiki dirham iki karek hitunganmu piro saiki? Kalau Bani Umayyah berarti hitungannya 1 dirham itu senilai 2 gram emas berarti 2 juta. Berarti nek wong soleh setiap Jumat sedekahe 2 yuta. Berarti saulan 8 yuta. Ki ketane cah KLP ya cocok to ki ya. Cah KLP cocok. Standare kudu kon KLP to. Iya, nek standarte KLP ya 2 juta to. 2 juta berarti saulan 8 juta. Berarti nek sing koyo standar saiki ae. Ngene iki, elekan ngene iki. Elekan. Bolone sing sebelah kono ki lho to. Nggih. Sing KLP 2 yuta. Nggih, yo OYC separone to. Separone. Lah nek sing KPB iki lho. Nasi bungkus. Nasi bungkus bisa gak apa-apa. Enggak. Ini standar kesolehan, standar kesolehan. Jadi kalau dulu 1 dirham itu berarti orang kaya, seorang muslim yang kaya itu penting apa tidak? Sangat penting. 1 dirham loh setiap Jumat loh. 1 dirham setiap Jumat. Itu zaman Bani Umayyah itu senilai 2 juta. Zaman Abbasiyah 1 juta sekian. Terus mundak turun saiki 1 gram perak karek 18.000 20.000. Lho 20.000 susu. Perak Cina malah bilang. Oh ya Allah. Hari ini kita melupakan. Mas Mili itu dodolannya perak-perakan. Piro Mas Mili perak saiki? MCI kan mualaf Cina Indonesia. Terus perak saiki piro? Bisa nego. Perak lo Cek bisa nego jajalan dia. Masya Allah. Jadi standar kesolehan 1 sholat 12 rakaat, sholat sunnah selain sholat fardu, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, baca Al-Quran 100 ayat. Kalau ingin cepet lagi, cepet lunas hutang, keberkahan datang sebelum masuk waktu maghrib, baca walaili idza yaghsha wasyamsi wadhuhaha, al-ikhlas kulhu al-ikhlas padha karo kulhu le, al-ikhlas dan muawwidzatain. Tuh 5 surat ini baca sebelum masuk waktu maghrib, maka seumur-umur hidup dia tidak terlilit hutang. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, bersedekah setiap Jumat minimal 1 dirham. Dirham saiki 18.000 ping 4 gak ono 100.000 saulan medhit temen. Makanya ukuran sekarang kan wis gampangane 10% setiap bulan iku wis apik. Cara ngitungnya dulu pakai kurs dirham, kalau sekarang kalau orang soleh ya ngukurnya 10% setiap bulan, dikeluarkan setiap Jumat. Berarti kan ya seperti itu. Kalau penghasilan kita taruhlah 1 juta, berarti
10%-nya 100.000. 100.000 bagi 4 lah iku ukuran saiki selawe. Tapi mosok kok mau 1 juta cah. Misalkan kalau 100 juta 1 bulan berarti yang disedekahkan 10 juta. 10 juta berarti setiap Jumat 2,5 juta. Itu cara ngitungnya. Wes ora sah Bu. Kok Bu Manan ini dirham sekarang lo ya. Ben gak konangan nek medit. Ini mungkin 1 2 ada pertanyaan, monggo anu Mas Aringga di anu. Alhamdulillah teman-teman dibuka pertanyaan. 2 pertanyaan, monggo. Nggih, monggo. Alhamdulillah untuk kesempatan Ibu. Tadi beberapa yang syarat. Jadi ketika kemudian di situ berbenturan, misalnya kita ingin mendawamkan merutinkan sholat qobliyah, terus saat kita berbenturan dengan misalnya harus safar terus ada jamak kosor gitu. Nah itu terus seperti apa itu menyikapinya? Apakah terus pas jamak kosor terus yang penting bisa mengistiqomahkan qobliyah ba'dahnya itu? Mungkin itu saja satu pertanyaan. Jadi sesuatu yang akbar, al-akbaru iku al-jami'u lis-shaghir. Jadi sesuatu yang besar itu bisa mencakup sesuatu yang kecil. Fardu di dalam kita masafatul qasri wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kita melakukan satu perjalanan di bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti salat fardu itu sesuatu yang besar. Makanya dalam rukhsatis shalah kita tidak diperbolehkan melaksanakan salat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi nek kosor ya pancen. Ketika kita kosor dan jamak berarti kita tidak diperbolehkan salat sunnah qobliyah ba'diyah. Lah ya wong fardhu wae mbok kosor kok mek rukhsah. Kok lah ya wong fardhu wae dirukhsah kok adan salat qobliyah ba'diyah. Bagaimana dengan mudawamah kita? Ya itulah orang yang setiap hari duha kemudian dia melakukan satu perjalanan sehingga dia tidak disempatkan untuk duha, maka dia mendapatkan pahalanya orang duha. Alhamdulillah. Emang sering jalan terus ya. Ngene iki, tambah safar terus deh. Kemudian kalau kita mudawamah qobliyah ba'diyah, kemudian kita kosor, maka kita tidak dianggap meninggalkan qobliyah ba'diyah itu. Dihitung terus. Termasuk ayak suruh minas sholah itu Ustaz, termasuk yaitu ketika kita istiqomah jamaah sholat di masjid. Kita sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, jamaah terus. Tahu-tahu hujan deras saat zuhur. Kemudian imam memberi aba-aba. Kita sekarang jamak, bukan kosor. Kita sekarang jamak sekalian sholat asar. Karena kita belum tentu tahu nanti hujan atau tidak. Bareng setelah asar 4 rakaat zuhur, kemudian langsung sholat lagi 4 rakaat asar. Kemudian kita baru berdoa. Dadak terang lu gak sida udan. Bagaimana? Kita sudah dianggap sholat asar dan tidak wajib melakukan sholat asar lagi karena keistiqomahan kita. Lah nek Ahmad Samsu kok lagi jamaah ping pisan tok kuwi terus udan deres. Lah enggak boleh. Enggak boleh karena dia tidak mulazamah. Bisa dipahami nggih? Mulane agama iki puwenak. Sing penting istiqomah puwenak. Jadi rukhsah. Makanya kalau saya safar untuk tidak merukhsah itu takut. Gusti Allah itu memberi kemurahan kepada kita. Nek kowe perjalanan lebih dari 80 km, mbok ya dirukhsah. Aku gak rukhsah, aku kuwatir. Kowe tak kei kemurahan dek gak mbok nggo. Niku juga. Padha karo Kim dikei Mas Baim duit 2 juta. Nyoh 2 juta terus moh. Kan tersinggung to kadang-kadang. Mlete men tak kei kok ora gelem. Nek cara aku ngoten. Jadi masih saya ke Surabaya ya seringnya jamak kosor untuk menghormati hukum-hukumnya Allah. Ya, mensyariatkan. Mungkin ada yang lain?
Wah, nggih. Monggo. Duluan sih udah jangan-jangan. Siapa yang didahulukan Pak Adi? Aku lagi roh iki wong lanang-alan. Monggo Bu, monggo Bu. Masya Allah. Nggih, monggo Bu, monggo. Ini maaf dari kalah ya. Nggih, nggih. Heeh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah dapat ilmu baru di CLP. Saya hanya ingin ini Ustaz, apa istilahnya kesimpulannya. Jadi kayak subuh, luhur, asar, tapi subuh sebelum berapa rakaat, kemudian bukan nggak boleh setelah itu, kemudian luhurnya sebelum berapa, setelah berapa. Tapi saya bingung, jadi saya udah tahu keutamaannya, cuma minta ringkasannya aja. Ini yang di dalam kurung ada An Abdillah ibnu Mubarak. Itu sudah ada keterangannya Ibu. Halaman 21. Rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhrin, 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti sudah berapa? 4. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah berapa? 6. Wa arba'a rakaatin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Berarti sudah berapa? 10. Wa rakaatani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu yang pokok. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan yang lain. 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa membandingi sholat tahajud semalam suntuk. Kemudian 4 rakaat ba'diyah isya itu bisa sebanding dengan Lailatul Qadar. Berarti aslinya gak rolas. Aslinya rolas tambah 8 birawi. 20. 20. 12 12 tambah 6 berapa? 12 tambah 8. Tambah 8. 12 tambah 8. 20. Berarti sing qobliyah tadi 4 tambah 2 lagi. Berarti yang luhur berapa? Oh iya, 6 toh. Wong sing zuhur wis kalong loro kok. Sing ba'diyah isya 18 Pak Eko, mbok tambah-tambahi dhewe to Pak Eko. Nggih. Jadi yang 12 standar kesolehan itu yang 12 yang seperti tadi. Tapi kemudian dalam beberapa hadis yang lain Rasulullah menekankan kita melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah isya. Itu dalam hadis yang lain. Pak Adi, sampun Pak Adi. Andi atau Adi? Andi. Oh Pak Andi, monggo Pak Andi. Seandainya kita belum istiqomah melaksanakan sholat rawatib ya, kan kita ada zuhur ya. Kalau kita orang siapa bisnis lah, kita kok sibuk nih. Apakah bisa mencukupi? Kalau seandainya kita sholat duha, ya, terus sholat air, kita harus apakah bisa mencukupi kekurangan sholat rawatib yang kita tinggal itu? Jadi setiap sholat itu punya maziyah. Setiap sholat itu punya keistimewaan. Dan memang yang paling afdol setelah sholat fardu itu sholat rawatib. Jadi seperti sholat duha itu punya maziyah. Sholat lail punya maziyah, punya keistimewaan. Tapi keistimewaan bahkan sholat taraweh 20 rakaat dibanding dengan sholat ba'diyah isya 2 rakaat itu tidak sebanding Pak. Masih afdol 2 rakaat ba'diyah isya. Iya. Makanya kemarin ada Ustadz Ahmad ini dia gerakan jamaah nanti setelah sholat isya langsung tarawih ya. Itu namanya seperti ingin makan ikan teri kelangan lele. 2 rakaat ba'diyah isya dibandingkan dengan 20 rakaat taraweh itu tetap lebih utama sholat ba'diyah isya walaupun hanya 2 rakaat. Niatnya kalau double Pak Yai. Tarawih di menawa. Oh, neng lho. Piye double piye? Kan sama-sama sunnah. Jadi begini. Sholat yang sama-sama sunnah itu nggak boleh
harus ada takyin. Jadi yang namanya niat itu harus satu, takyinul bil fardi, harus menentukan fardu sunnahnya. Kemudian setelah itu sunnah fardunya kan kudu jelas. Aku sholat qobliyah bareng karo sholat taraweh nggak boleh, ba'diyah isya bareng karo sholat taraweh nggak boleh. Berbeda dengan amalan-amalan atau ibadah yang fardu dengan sunnah. Niat fardu, sunnah dapat. Contoh, ada seorang ibu meninggalkan sholat puasa Ramadan karena satu hal uzur syar'i, misalkan haid. Kemudian setelah Idul Fitri dia suci, maka di tanggal 2 Syawal dia niat mengqadha Ramadan. Di tanggal 2 Syawal niatnya hanya mengqadha, tapi dia dapat pahala 2, dapat pahala Ramadan dan dapat pahala Syawal. Tapi nek ya piye. Bojomu kabeh gak gumbak andane to. Lah, kalau kita niatnya hanya puasa Syawal, maka tidak mendapatkan qadha Ramadannya. Kurban. Kita belum akikoh, misalkan. Kemudian kita niatkan kurban, maka karena kurban statusnya lebih a'zam dari akikoh, maka satu niat kurban, akikohnya dapat. Tapi kalau niat akikoh, kurbannya tidak dapat. Nah, itu namanya mana yang lebih afdol akan mencakup mana yang lebih asghar, yang lebih kecil. Berarti bagaimana kalau duha? Duha punya maziyah, Qiyamul Lail punya maziyah, punya keistimewaan masing-masing, tapi tidak akan pernah mengganti kedudukan sholat sunnah rawatib itu. Jadi utama sekali. Sholat sunnah rawatib itu memang ibaratnya dondomi sholat fardu. Kalau saya nggak mungkin, membutuhkan. Kalau maksoi ketok sampean kaya rekoso model ya. Jadi Pak Andi mulai begini. Kalau orang-orang kan mengatakan kalau sunnah itu sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan, lah itu tidak boleh, tidak apa-apa, itu tidak boleh, rugi banget menurut Mas. Jadi kalau kita meninggalkan ya rugi banget. Kalau menjalankan dapat pahala, kalau meninggalkan rugi banget. Gara-gara Mas miliki tidak apa-apa, itu sing diling-ling tidak apa-apa. Tidak apa-apa gitu marai. Iki ke LP guyon ini gak apa-apa ya Mas. Sampun nggih? Jam 5 kurang seperempat loh. Ditambah nggak apa-apa. Nggak, ini dari dalam maksimal jam 5 harus sudah ke sana, ke Tuban. Nah, ini harus kita tutup toh. Oke, ini tambah. Kata guru kita ada LP itu isinya guyon dulu. Oh, gitu ya. Guyon tapi omsetnya naik. Panas-panas sih guru melu. Nggih, guyon tapi omsetnya naik. Kalau nggak percaya buktikan. Besok teman-teman sampean pingin curhat masalah pingin buka mie ayam. Ini jauh-jauh dari Blora, mau kepingin curhat, pingin buka mie ayam lah kok goleki aku. Ngon goleki Pak Eko. Ini Pak Eko tapi mau ke Lamongan. Mau curhat, mau buka mie ayam. Mantan mie ayam itu. Mantan mie ayam ini. Jadi kita ulangi ya, standar kesalahan seorang muslimah 1 sholat 12 rakaat. Kalau bisa sampai 18 rakaat. Kalau bisa. Ini yang sing nganggo strategi kaya Mas Ahmad Sanjudi gak sah 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah dzhur, 4 rakaat ba'diyah isya, cocok pisan. Enggak apa-apa, yang jelas ada sanadnya, ada ilmunya, ada hadisnya. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an minimal 100. Kalau kita membaca ayat Al-Quran 100 itu sekiranya bukan sama Allah itu belum dimudahkan, berarti ganti sebelum
sebelum maghrib, usahakan sebelum menjelang waktu maghrib, bacalah surat walaili idza yasha, wasyamsi waduhaha, Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. 5 ini insya Allah seumur-umur hidup kita tidak diberi hutang, tidak terlilit hutang. Walaupun ditawarin. walaupun ditawari. Lho wong nek omsete naik iki mesti Masya Allah wong namanya utang tambah akeh. Yang terakhir yaitu bersedekah setiap Jumat. Kalau hitungan Ibnul Mubarak itu 1 dirham. Tapi kalau kita kruskan 1 dirham mulai Bani Umayyah sampai hari ini nggak ketemu-ketemu. Makanya disimpulkan pokoknya 10% dari penghasilan kita, 10% dari net profit kita, kemudian dibagikan setiap Jumat. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau biasanya artikelnya bahasa Indonesia ini sekali-kali pakai bahasa Arab karena artikel tua sekali. Ini ditulis tahun 773 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Berarti berapa tahun? 700 tahun. Dan hari ini KLP mempelajari kitab kuno. Kitab yang usianya 700 tahun. Bismillah, semoga ada barokah manfaatnya. Manfaati, sinergi dan barokai. Al-Fatihah.